Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah lana hikmatak wa ansur alaina rahmatak wa anzil alaina bi barakatik wa alimna min ladunka ilman nafi'ah wa alimna min ladunka ilman nafi'ah. Amma ba'd. Ikhwatal iman, ibu, sebelumnya mari kita bacakan suratul Fatihah untuk orang tua kita Bapak Haji Hasanuddin, khususnya umumnya para jamaah semua yang sedang dalam keadaan sakit. Semoga Allah berikan kesabaran, Allah angkat penyakitnya, semoga hatinya diikhlaskan untuk yang terbaik apapun yang menjadi kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Bitilkan ya al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jamaah rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita berbicara tentang keadaan kita, kemudian kita korelasikan dengan keimanan kita, kepasrahan kita kepada Allah, sesungguhnya kita ini zong, kita ini kosong, gak punya apa-apa, Pak. Kita kesehatan milik Allah, kekuatan milik Allah, tangan punya Allah, mata punya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, tingkatan iman itu ada 4. Ini Bapak ini yang mana kita ini imannya ini? Jadi bertingkat, berkelas. Ada STK, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi. Iman yang pertama itu adalah disebut iman taklid. Taklid itu ngikut aja. Beriman kepada Allah, beriman. Di mana Allah nggak tahu. Kayak apa Allah nggak tahu. Seperti apa, di mana, nggak tahu. Pokoknya iman aja. Yang penting menjalankan perintah dan meninggalkan larangan Allah. Ditanya Allah di mana, bingung dia, cengar-cengir. Nggak tahu. Allah bagaimana? Nggak tahu. Ini namanya taklid. Yang ikut aja apa kata guru, apa kata para alim, ulama. Karena la yajma'u bid-dhalal, karena para alim ulama mengarang kitab, berkumpul, mereferensikan kitab tidak untuk kesesatan, pasti untuk kebaikan, mengajak orang untuk mau melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Pokoknya ngikut aja. Sebagaimana al-ulama'u warasatul anbiya, karena ulama itu pewaris Nabi. Lam yuwarithu dinaran aw dirhaman, tidak mewarisi dinar dirham. Lakin al-warithu al-ilm, akan tetapi mereka mewariskan ilmu di dalam karyanya.
Wa man akhadha bihi faqad akhadha bihadin wafir. Barang siapa yang berpegang teguh mengikuti ijma' pada para alim ulama, yang para alim ulama adalah pewaris Nabi, maka dipastikan orang itu insyaallah selamat. Hanya itu pegangannya. Ya, pokoknya nunut aja. Ya, kayak makom Bapak di sini sama kayak kita juga di sini nih. Kemudian ada kelas 2. Iman di samping tasdiqa bil qalb, meyakini dalam hati, juga dengan ilmu. Beriman kepada Allah, beriman. Udah pernah ngelihat Allah? Allah nggak bisa dilihat. Karena beriman itu meyakini di dalam hati, bukan untuk dilihat. Allah di mana? Allah ada tanpa tempat. Allah ada tanpa tempat. Kalau toh kita berdoa arahnya ke atas, bukan berarti Allah ada di atas. Kalau kita sholat menghadap kiblat, bukan berarti Allah ngumpet di Ka'bah. Ini udah pakai ilmu ini imannya. Kalau kita sujud untuk menyembah Allah, bukan berarti Allah ngumpet di dalam tanah, bukan. Karena Allah ada tanpa tempat. Allah ada sebelum makhluk hidup ini ada, sebelum bumi diciptakan ada, Allah sudah ada. Bagaimana Allah? Allah berdiri sendiri, tidak butuh dengan yang lainnya. Sebab kalau Allah butuh dengan yang lain, Allah tidak akan memberikan setetes pun air bagi mereka yang tidak mau taat. Kalau Allah butuh, karena Allah tidak memerlukan siapa-siapa, maka Allah biarkan sekalipun orang itu tidak tunduk kepadanya, Allah kasih rizki mereka. Ada nggak orang sholat nggak dikasih rizki, Pak? Orang nggak sholat nggak dikasih rizki? Nggak ada. Mau orang komunis, mau orang Cina, mau orang apa, semua dikasih oleh Allah. Karena semua itu bagi Allah tidak ada nilainya. Karena Allah tidak butuh dengan makhluk. Kalau kita beribadah kepadanya bukan semata-mata untuk meninggikan Allah, bukan. Toh kalau manusia tidak beribadah pun Allah tetap tinggi. Kalau manusia itu bermaksiat semuanya, bukan berarti Allah turun derajatnya. Maksiat semua manusia, Allah nggak akan turun derajatnya. Karena ibadah itu bukan untuk Allah, sejatinya untuk diri kita sendiri. Allah Maha Kuat. Bagaimana kuatnya Allah Subhanahu wa ta'ala? Allah bisa menggerakkan semua benda-benda di angkasa tanpa bantuan siapa-siapa. Setiap benda di angkasa punya medan magnet sehingga dia berjalan sesuai dengan orbitnya, nggak geser-geser, Pak. Ada medan magnetnya. Kayak rel kereta cepat. Itu walaupun jalannya ngambang dia, rel kereta cepat itu yang kecepatannya hampir 500 km per jam. Itu dia anunya relnya ngambang. Nggak nyatok kalau nyatok di rel nggak bisa cepat begitu, ngambang dia. Tapi medan magnetnya kuat sehingga nggak bakalan terlepas dari medan magnetnya itu. Begitupun bumi, tidak pernah bumi keluar dari orbitnya. Allah yang maha kuat yang menciptakan semua itu. Nah, ini iman kepada Allah dengan ilmu. Ada iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mentajalikan itu apa bahasa tajali itu? Menghadirkan Allah
di setiap melihat ciptaannya. Kalau bapak ngelihat anak tetangga bapak, yang bapak ingat bapaknya anak itu ya, begitu nggak pak? Nih anaknya tetangga nih, bapak ngelihat di Kompas seumpama, pasti bapak ingat bapaknya. Oh itu anak tetangga saya, pasti ingat bapaknya dia. Karena setiap hari bapaknya bersama kita gitu loh. Saya ketika melihat anaknya ingat bapaknya. Itu tajalli itu begitu. Jadi kalau kita melihat benda, yang kita ingat yang menciptakan benda itu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Melihat apa saja selalu yang diingat Allah. Melihat kucing, Allah. Melihat tikus, Allah. Melihat kecoak, Allah. Setiap melihat benda selalu yang diingat yang menciptakan itu. Bapak begitu enggak pak? Enggak. Belum sampai sono berarti, belum sampai kelas 3 imannya. Ada di antara orang yang imannya sampai situ, tingkatnya bisa mentajalikan adanya Allah di setiap kita melihat benda. Ngelihat orang gila yang diingat Allah. Ngelihat orang lagi maksiat yang diingat Allah. Ngelihat burung Allah, ngelihat anak kecil Allah, ngelihat orang tua, ngelihat tetangga, ngelihat apa saja, ngelihat tumbuh-tumbuhan. Sepanjang mata ini melihat benda, sepanjang itu pula hatinya menghadirkan Allah, karena meyakini di setiap benda itu pasti yang menciptakan adalah Allah. Ngelihat bakwan, Allah. Bakwan. Pernah nggak bapak ngelihat bakwan hatinya berkata Allah? Belum. Belum sampai situ berarti. Kalau bapak ngelihat bakwan sama cabai, ini kan gitu ya. Ngelihat bakwan sama cabai. Habis itu ingatnya kopi, bukan ingat Allah. Ngelihat bakwan ingatnya kopi atau teh anget. Apa begitu bapak? Belum. Maka setiap mata melihat benda, setiap itu pula hatinya nggak pernah kosong dari Allah. Ngelihat bakwan, ya Allah, bakwan yang bikin istri saya ini. Istri saya itu yang menciptakan adalah Allah. Bakwannya terbuat dari gandum yang menciptakan Allah. Bakwannya ada bawang polongnya, bawang polong yang menciptakan Allah. Bikin bakwan pakai airnya yang menciptakan Allah. Tuh, sehingga Allah, ngelihat buku Allah, ngelihat sajadah Allah, Allah. Allah, Allah, Allah. Setiap yang kita lihat Allah. Maka hatinya sibuk menyebut nama Allah. Bahkan ketika mata terpejam, hatinya terbawa-bawa jadinya Allah, 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 Allah. Ada pak orang begitu itu, ada. Tapi bukan makom kita. Kalau kita ngelihat ikan bukan ngelihat Allah, enaknya ini dipecak, ini kan gitu. Enaknya dipecak. Ngelihat ikan bukan ingat Allah, ingat pecak. Tapi kalau udah kelas 3 ngelihat apa saja selalu menyebut Allah, Allah. Maka orang yang seperti ini imannya tidak pernah merendahkan makhluk. Kalau sudah begini, Pak, nggak pernah merendahkan makhluk. Nggak pernah merendahkan makanan sejelek apa makanan apa ini, enggak, Allah. Ngelihat sambel Allah, nggak pernah ngerendahin sambel.
nggak pernah ngerendahin kecoa, nggak pernah ngerendahin kucing, nggak pernah ngerendahin curut. Curut nggak pernah direndahkan oleh dia. Curut, Pak, tahu curut ya? Tuh. Karena ketika merendahkan curut sama merendahkan yang menciptakan. Kalau merendahkan kecoak sama dengan merendahkan yang menciptakan kecoak. Gak bisa dia berbuat sewenang-wenang, apalagi kepada manusia. Gak mau merendahkan manusia, karena sama dengan merendahkan yang menciptakan. Allah. Dan kalau sudah makom begini nih, udah, orang itu merasa dirinya nggak ada, Pak. Udah merasa dirinya nggak ada. Tangan nggak punya, mata nggak punya, udah nggak punya apa-apa. Kesehatan punya Allah. Ketika kesehatan diambil, ya hanya Allah saja yang bergumam di dalam hatinya. Kesehatannya hadir, Allah. Kesehatannya diambil, Allah. Masuk UGD, Allah. Keluar dari UGD, Allah. Ini perlu dilatih begini, perlu mentajalikan semua kaun, menghadirkan Allah dalam rohaninya setiap melihat ciptaan Allah. Terus dilatih, ngelihat hujan, Allah. Lagi macet, ngelihat orang macet, Allah. Al-Fatihah. Lagi macet, Al-Fatihah. Ya Allah, muliakan kepada semua orang yang ada di depan saya, ya Allah. Muliakan semuanya, ya Allah. Al-Fatihah lagi. Tuh. Itu orang yang gak sholat, gak peduli. Sholat gak sholat bukan urusan saya, urusan dia kepada Allah. Al-Fatihah lagi. Bapak bawa mobil, Al-Fatihah. A'udzubillah. Lagi macet itu, Allah. Lagi macet, matanya nggak ngelihat itu orang jalan mau mati apa lah, sudah. Ini kelasnya kelas 1 ini imannya. Ada begitu, Pak ya? Kita bawa Pajero sendirian, berapa meter itu makan jalan, lebar nggak, Pak? Lebar. Sementara ada orang jalan kaki cuma ngambil jalan 2 telapak kaki, berapa senti coba? Lebarnya jalan diambil sama dia, kakinya dia. Berapa senti lah? Ada 30 senti. 2 kaki. Ada ya? Kita Pajero berapa meter? Sendirian. Itu masih mencela orang, itu mau mati apa? Matanya nggak ngelihat. Tuh. Ini orangnya tidak bisa mentajalikan adanya kaun. Kalau makomnya sudah begitu, Pak, udah enggak begitu. Lewat Allah, silahkan lewat. Kalau dicela enggak marah, karena dia enggak punya apa-apa. Kalau dia dicela, dia enggak mau mencela. Karena kalau mencela sama dengan mencela yang menciptakan. Kalau dicela dia nggak berasa apa-apa, karena nggak memiliki apa-apa. Kemuliaan punya Allah, keburukan juga punya Allah. Mau dicela nggak marah, dicela orang nggak marah, ditinggikan juga nggak bangga, biasa aja. Susah nggak orang begitu, Pak? Udah ada pada diri kita, belum ya? Direndahkan, ya udah biarin, udah kosong aja gitu.
Orang gila itu ya bukan orang gila. Mau disangka orang gila kok enggak? Ya bukan orang gila. Inilah iman nomor 3, bisa mentajalikan. Menganggap dirinya enggak punya apa-apa, enggak punya kehormatan, enggak, semua milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau masih kelas 2 itu direndahin. Wah, berarti kalau direndahkan, saya ini berarti tinggi. Saya ini tinggi. Buktinya orang merendahkan saya, berarti saya ini tinggi. Diomongin orang, berarti saya ini hebat, punya prestasi, sering diomongin sama orang. Itu pun sudah bagus begitu. Tapi itu masih kelas 1 itu begitu. Direndahkan orang, berarti saya ini tinggi dong. Orang direndahkan, gak mungkin udah rendah direndahkan gitu. Pasti kalau direndahkan itu karena tinggi direndahkan. Kamu diomongin di belakang, berarti saya ini orang yang paling di depan ini. Itu hebatnya orang paling di depan, selalu diomongin di belakang. Susah katanya ngomong sama orang begini. Padahal itu masih kelas 1 itu iman begitu. Kalau udah kelas 3 udah enggak berkomentar apa-apa, udah blong aja. Kita belum bisa. Yang keempat, fana. Orang sudah fana. Fana itu dalam bahasa udah lebur, Pak. Udah gila. Maksudnya gila kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Udah gak ingat apa-apa, gak ingat yang lain kecuali Allah. Ya. Iya, sudah betapa lezatnya dekat kepada Allah sampai sudah. Di mana sih orang lagi mabok cinta udah gila? Ada orang mabok cinta, Pak. Jadi perempuan yang dicintai sampai disebut, ayu, lagi ngapain kamu, ayu. Lagi celentang, ayu, lagi miring nih sebut ayu. Ini perempuannya namanya si Ayu. Apa Jainab. Lagi mandi Jainab. Mau tidur Jainab. Udah nggak doyan makan, males kerja. Yang diingat cuma Jainab. Ada begitu. Namanya mabok cinta. Ada mabok kepada Allah Subhanahu. Jiwanya sudah lebur, sudah nggak ngurusin apa-apa lagi, sudah selesai. Yang hanya dia mabok kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah berzikir menyebut Allah, seperti dia terbang, kecil sampai hilang. Jiwanya seolah-olah hilang. Udah nggak ingat apa-apa. Ada yang begitu, Pak. Ini kelasnya Syekh Siti Jenar ini. Syekh Siti Jenar. Kita nggak bisa menerima dengan akal karena sudah mabok, sudah mabok. Kalau kita itu ingat Allah lagi kayak terbang terus kecil lama-lama hilang, udah susah itu, susah sampai sudah kita nggak ingat apa-apa, sehingga disebut fana. Fana itu ruhani kita lebur. Itu di dunia ini cuma ada bisa orang berapa kayak gitu itu. Hanya Syekh Abdul Qadir Jailani kelasnya, Syekh Siti Jenar, ya. Wallahu alam yang kayak gitu. Karena yang mau tahu seperti ini adalah ya orang sekelas ini, Pak. Iya, ya kira-kira begitu. Yang tahu kalau dia itu wali adalah wali. Yang tahu kalau bapak itu pinter sama orang pinter di komentarinya. Kira-kira begitu, wallahu alam. Kita ini di kelas 3 sudah hebat itu, Pak. Minimal di kelas 3 itu bisa mentajalikan
Semoga Pak Haji seperti itu perasaannya, seperti itu. Yang lagi sakit ya udah, kita mah nggak punya apa-apa, kosong. Semua punya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nggak ada beban berat. Kita ini karena kebanyakan syahwat Pak ya. Jadi kadang nggak bisa begitu, kebanyakan syahwat. Ngelihat orang, itu orang hitam banget, begitu ngelihat orang hitam banget. Bukan ngelihat orang itu Allah, bukan. Orangnya banyak ngomong, itu orang cerewet banget kan gitu. Karena kebanyakan syahwat. Maka orang yang salik itu orang yang berusaha untuk membersihkan rohaninya dari kotoran syahwat, sehingga dia bisa melihat semua itu adalah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan syahwat itu perlu diajak ngomong Pak. Pernah gak ngomong sama syahwat kita? Berdialog dengan syahwat itu namanya taubih. Ada taufik kekuatan melakukan taat, taufik. Ada orang sholat itu wajib tapi nggak mampu. Tatonya ular kobra, singa, harimau, kalajengking, badannya sekel, kuat, tapi ngangkat dua tangan. Ada yang nggak kuat? Nggak kuat Pak. Nggak ada kekuatan untuk melakukan taat. Namanya taufik. Tahu kalau semua dari Allah, tapi nggak kuat ngangkat tangan. Ngangkat batu kuat, ngangkat beras sekarung kuat, ngangkat dua tangan nggak kuat. Kakinya mendaki gunung itu kuat. Gunung gede, gunung apa dinaikin sama dia. Tapi kakinya nggak bisa manjat tangga masjid nggak kuat. Ada begitu? Banyak di sini. Ke Gunung Pangrango, ke gunung gede Gunung Himalaya bahkan naik ke atas Pak, kuat kakinya. Tapi kakinya nggak kuat untuk naik tangga masjid yang cuma 3 tangga, nggak kuat. Hampir seumur hidup nggak pernah nengok masjid. Ya ditaruh di pohon beringin aja di belakang. Enggak. Tetap masukin ke masjid. Jangan ditaruh pohon beringin. Kasihan. Masa taruh pohon beringin? Kenapa? Dulu kakinya sehat nggak mau masuk ke masjid. Udah pas meninggal taruh pohon beringin. Ya jangan. Bercanda Pak yang itu. Jangan ditaruh pohon beringin. Tetap dimasukin dalam masjid, kita sholatkan, kita saksikan baik-baik, insya Allah. Taubih di kaca kita nih, di kaca, bercermin di kaca. Nafsu kan gitu. Wahai syahwat, lu mancing gua ikut, gua turutin, lu mancing gua ikutin, kan gitu. Lu belanja gua ikutin, gua turutin belanja kemana. Lu jalan-jalan gua ikutin, ayo jalan kemana, gua turutin terus. Lu mau makan apa, ayo turutin. Mau makan tengkleng, ayo. Mau makan durian, ayo. Mau makan soto Madura, ayo. Diturutin syahwat nafsu. Lu kenapa sih kalau gua ajak ngaji kok susah bener, kan gitu. Gua ajak ngaji bilangnya sibuk. Emang orang ngaji itu orang pengangguran? Pernah begitu Pak? Ngaji yuk, sibuk. Emang orang ngaji orang pengangguran? Sehingga daripada nganggur mending ngaji. Ya enggak lah. Orang bisa menyisipkan waktu. Bukan orang ngaji itu orang pengangguran. Diajak ngomong nafsu kita, ya nafsu, nafsu lu gimana sih? Lu mancing gua ikutin mancing, hayo.
Lu nyari makanan gua ikutin, lu belanja gua ikutin. Kenapa lu ajak ke masjid lu susah banget? Kan gitu. Gua ajak ngaji susah banget, lu kalau ngaji nguap mulu. Ngaji maunya cepet pulang, zikir maunya cepet pulang. Susah banget sih lu ngikutin. Bener, ya, diomelin diri sendiri. Bukan orang gila, bukan Pak. Memang sekali-kali begitu, bercermin di cermin yang gede. Lo nafsu kan ya, nafsu. Ngomongin diri sendiri. Lu susah banget ya untuk diajak bener kan gitu. Lu kalau main catur berjam-jam kuat, gua ajak ke masjid sebentar aja pengennya pulang. Kalau di bawah catur lu kuat banget, apalagi ada kopinya. Di bawah remi lu kuat banget. Bisa begitu Pak. Karena dalam diri kita ada ruh yang mengajak selalu pada keburukan itu kadang. Nafsu, ada syahwat. Ada syahwat yang mengajak ke keburukan. Maka syahwatnya diajak ngomong. Syahwatnya diajak ngomong. Namanya taubih, mengajak ngomong syahwat. Duh Bapak ingat imannya yang keberapa itu? Tingkatan mana? 1, 2, 3, 4? 4 gak mungkin. 4 itu gak mungkin, udah lebur. 3 masih mungkin orang. Itu sudah top itu. Maka orang kelas 3 ini kalau maksiat itu bukan nyolek istri tetangga, bukan. Nyolek istri tetangga bukan maksiat. Itu mau udah danta maksiat bener maksudnya gitu. Yang kelas 3 ini maksiat itu bukan nyuri, bukan. Itu mah sudah selesai. Yang kelas 3 ini maksiat itu bukan korupsi, itu udah selesai. Nggak usah dijelasin, korupsi itu ya dosa, nggak boleh. Itu jelas maksiat. Yang kelas 3 ini maksiat, hatinya kosong dari Allah, sudah maksiat. Ngelihat bakwan bukan yang diingat Allah tapi ingatnya cabai, itu udah maksiat Pak. Coba kalau kita begitu maksiat enggak? Kalau kelas kita belum kan. Tapi itu orang kelas 3 ini kalau ngelihat cabai apa ngelihat bakwan, kok yang diingatnya kopi anget, kopi panas, maksiat namanya. Iya, sama rokok. Ngelihat bakwan yang diingat kopi panas, cabai sama rokok, maksiat. Kalau kita kan biasa begitu ya. Bagi kelas 3 ini ngelihat bakwan yang diingat adalah Allah. Tuh. Kalau ngelihat perempuan yang diingat apa tuh Pak? Ya kita nggak jauh dari sono, yang diingat kan gitu. Jarang mengingat Allah. Nah ini Bapak kelas mana nggak tahu, 1, 2, 3 kurang lebih begitu. Saya masih kelas 1 nih Pak. Kelas 1 aja kadang lupa. Yang sholat semestinya ingat Allah malah lupa kepada. Lagi sholat Allahu Akbar ingatnya mancing coba. Lagi sholat ingat mancing. Padahal sholat itu mengingat Allah, justru di dalam sholat ingatnya mancing. Ya Allah. Yang kelas 3 ini begini emang. Kelas ini ya, kelas rendah ini ekonomi. Sholat ingatnya mancing. Belum sholat belum ingat mancing. Sholat ingatnya mancing. Bahkan lagi sholat bisa ngitung orang metik kelapa Pak. Ada pembantunya metik kelapa di belakang rumah. Buk 1, ngitungin dia lagi sholat. Jatuh, buk 2, buk 3. Pas selesai sholat kitanya, bujang kita selesai metik kelapa, ditanya, kamu berapa metik? Ada 9 Pak. Oh enggak, 10. Itu kan Bapak sholat, kok tahu? Lagi sholat ngitung kelapa jatuh coba, sampai tahu berapa yang sudah jatuh. Nggak bisa ditipu sama bujangnya itu yang metik kelapa. Ya Allah, ada begitu kali ya. Iya, kan kedengaran di kampung itu orang metik kelapa, buk
1, buk, 2. Rupanya dia lagi sholat ngitungin itu. 1, 2. Selesai metik kelapa, selesai sholat ditanya, dapat berapa kelapanya? 8. Enggak, 10. Saya tadi ngitung 10. Lagi sholat masih sempat ngitung. Gitu ya Allah. Ya. Tapi kita pengen masuk surga Pak ya, walaupun sholatnya begitu ya. Makanya kita selalu mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Melanjutkan pada pelajaran hadis berikutnya, masih tentang himbauan-himbauan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan amal-amal yang sering ditinggalkan oleh kita, yang dianggapnya sepele, seperti ngambil makan tangan kanan, mengambil makanan yang terdekat, tidak boleh mencela makanan, sebur kapan makan nggak boleh dicela. Termasuk kata Rasulullah SAW, ketika malam hari Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan penyakit. Penyakit itu turunnya pada malam hari. Jadi kalau pada malam hari semua bejana-bejana ditutup, makanan-makanan ditutup. Kalau piring, kalau bisa ditengkurebin bu. Kalau sudah malam piring tengkurep bu ya. Malam itu piring pada tengkurep. Tuh, jangan pada celentang. Gelas-gelas tengkurep atau ditutup. Priuk-priuk, wajan-wajan yang masih ada minyaknya itu ditutup. Sebab pada malam hari Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan penyakit. Orang tua kita dulu itu enggak baca hadis ini, tapi dia kalau malam apa aja ditutup, semua ditutup, bejana tahu gentong ditutup, kendil marah kalau kendilnya enggak ditutup, katanya dijilatin setan, enggak dijilatin setan, sebenarnya Allah menurunkan banyak penyakit. Jadi jangan heran kalau kita sakit-sakitan mulu. Udah kalau makan baru 5 kali ditelan ya belum lembut, karena ditelan seret jadi minum air. Baru 5 kali minum air. Padahal kan makan harusnya yang lembut, biar masuknya gampang, biar enggak minum terus. Kenapa Habib Lutfi itu menganjurkan kepada kita kalau makan jangan minum minimal setengah jam. Kalau makan jangan minum setengah jam. Harapannya agar makanan yang kita kunyah itu dikunyah dengan lembut. Karena nggak minum kita, jadi makannya harus lembut. Coba Bapak yang dari kedokteran nih, kenapa makan itu harus lembut? Tuh, iya, ada ini, pasti ada ininya. Kalau makan nyolek garam dulu, sebelum makan nyolek garam. Tuh. Kalau malam bejana ditutup, kata orang dijilatin setan. Sudah makannya begitu, semuanya ngablak, minyak ngablak, besok buat goreng lagi, itu banyak penyakit. Maka orang zaman dulu ngelihat minyak nggak ditutup itu dibuang. Air malam hari nggak ditutup dibuang. Yang nggak ditutup dibuang. Kalau kita ke tetangga dikasih tutup, itu tutupin, ntar dijilatin setan. Maksudnya penyakit datang. Tuh. An Abi Musa radhiyallahu anhu qala, dari Abu Musa, semoga Allah meridhai, ikhtaraqa baitu bil Madinah, ada rumah terbakar di kota Madinah, ala ahlihi minal lail, pada suatu malam ada rumah
terbakar. Falamma hudditha, kemudian dikabarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian qala, Rasul mengatakan, inna hadhihin nara aduwwun lakum, sesungguhnya api itu musuh bagi kalian. Fa idza nimtum, maka tatkala kalian tidur, fa'at fi uha angkum, matiin, kata Rasul. Kalau kalian mau tidur, matiin lampunya, tutup bejana-bejana. Ini matiin listrik itu bukan anjuran PLN, Pak. Bukan anjuran PLN, bukan. Itu anjuran Rasulullah sallallahu alaihi, yang dianggap kecil amalan itu, tapi sering kita tinggalkan. Keran-keran ditutup, bejana-bejana ditutup, periuk-periuk ditutup, piring-piring tengkurap, gelas-gelas tengkurap. Kalau celentang pun harus ditutup, semua dimatikan kalau tidur. Tuh kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna hadhihin nar aduwwul lakum, sesungguhnya api itu musuh bagi kalian. Tuh kata Rasul. Banyak rumah kebakar, konslet listrik gara-gara nggak dimatiin, sanyo nyolok nggak jalan terus, nggak dimatiin. Tuh kompor lupa dimatiin, nyala terus, merebus airnya habis sampai pancinya ikut nyala, ada begitu. Tuh. Jadi anjuran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mematikan semua ketika kita menjelang tidur pada malam hari, termasuk lampu-lampu. Nimna, ketika engkau tidur itu, kata Rasul, nimna, matiin semuanya, tutup bejana, ceret-ceret teko ditutup, insya Allah. Masih ngablak nih Pak di rumah, ibu masih ngablak di rumah, tutup, matiin semuanya. Baik, cukup Pak ya, udah isya ya. Semoga bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu menambah khazanah keilmuan kita. Yang kecil-kecil bisa kita laksanakan, kita bisa amalkan semampu kita. Ihdinas siratal mustaqim. Allahumma aftah lana hikmatak wansur alaina rahmatak wa anzil alaina barakatik wa alimna min ladunka ilman nafi'a walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.